Ini adalah antebrahi. Biasa kita sebut adalah bagian lengan bawah. Untuk antebrahi kita dapat dua tulang, yaitu tulang radius dan tulang ulna. Untuk membedakan tulang radius dan ulna, biasanya saya membedakannya antara untuk tulang radius ini berada di posisi bagian digitis 1 dan tulang bagian distalnya lebih besar daripada tulang proksimal bagian atas. Dan untuk di bagian tulang ulna, biasanya kalau saya membedakan itu untuk tulang ulna itu berada di digiti 5 atau di jari kelingking. Dan untuk membedakan antara tulang radius dan tulang ulna, tulang radius bagian distal atau bagian bawahnya lebih besar daripada tulang ulna. Dan di bagian proksimal tulang radius lebih kecil kebandingkan tulang ulna. Untuk anatomi os radius, kita bisa melihat di sini adalah processus styloideus, incisura ulnaris. Nah, di sini adalah persendian. Ini biasa kita sebut facies articularis carpi radii atau terletak pada tulang scapuloid. Di sini ada facies articularis carpi radii, ini terletak menempel pada os lunatum. Carpi radii biasanya kita sebut carpal radius dan biasanya kita sebut di bagian anatomi itu carpi radii. Ini di bagian AP. Margo ada 4, biasa kita sebut ya, margo anterior, margo posterior, margo lateralis, dan margo posterior. Untuk facies juga ada facies anterior, facies lateralis, facies posterior, dan facies medialis. Nah, ini adalah posisi anterior ya. Nah, di sini bisa disebut berarti ini adalah margo anterior. Sama. Ini adalah facies anterior. Dan jika kita tulang antebrahi di bagian lateral itu akan tampak facies lateralis. Nah, facies lateralis terletak sebelah sini. Nah, kita akan balik sebelah sini. Dan sini adalah margo interosseus atau margo di tengah. Di sini ada facies posterior dan margo posterior. Nah, untuk bagian ini, ini biasa kita sebut tuberositas radii atau radius. Ini ada kolum radii, kaput radii, dan fovea capituli radii. Untuk bagian ulna, nah ini adalah os ulna. Kita akan membersihkan bagian AP. Nah, ini adalah os ulna. Di bagian sini, ini namanya circumferentia articularis. Nah, untuk di bagian radius, biasanya kita sebut proses styloideus. Dan untuk di bagian ulna, ini bisa kita sebut proses styloideus, processus, dan proses. Nah, untuk ini adalah kaput ulna, dan untuk kaput radius berada di bagian proksimal, dan untuk bagian kaput ulna berada di bagian distal. Kita akan posisi bagian AP lagi. Sebelumnya saya sudah sebutkan untuk margo biasanya ada 4, margo anterior, posterior, lateralis, medialis. Ada juga margo interosseus, margo ada 5, dan facies juga ada 5. Ada facies anterior, facies posterior, facies lateralis, facies medialis, dan facies interosseus. Nah, ini adalah bagian AP. Bagian yang datar biasa kita sebut facies.
dan garis yang memanjang biasanya kita sebut margo. Bisa membedakan ya. Di sini facies anterior, margo anterior. Nah, jika di bagian lateral ini akan tampak margo introseus. Dan di bagian sini adalah margo posterior. Di radius juga terdapat tuberositas radii. Nah, di ulna juga terdapat tuberositas ulna atau ulnaris. Ini bisa kita sebut incisura radialis. Nah, untuk di bagian radius, incisura ulnaris berada di bagian distal. Dan untuk di os ulna, untuk incisura radialis berada di bagian proksimal. Dan di sini crista musculi spinatoris. Nah, olecranon berada di sini, olecranon. Nah, ini adalah olecranon. Nah, ini yang segitiga. Ya, kita akan melihat. Ini adalah processus coronoideus. Dan di sini adalah incisura trochlearis.